Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ihsan Faris IELTS and TOEFL Classes. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang IBT TOEFL Reading, khususnya untuk jenis pertanyaan inference questions. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Dan inference questions itu adalah jenis soal yang keempat mungkin ya. Karena lesson 1 itu dibagi dua, factual and negative factual questions. Dua soal pertama, lalu soal ketiga adalah vocabulary questions, dan keempat adalah inference questions. Apa itu inference questions? Intinya kurang lebih inference questions itu adalah pertanyaan yang implisit ya teman-teman. Dan mungkin kita baru bisa menjawab kalau memang kita sudah bisa memahami teksnya secara mendalam dan menerapkannya ya di luar teksnya ya dalam sebuah pernyataan. Dan dia itu seringnya jawaban tidak terdapat secara langsung dalam teks ya, karena itu harus diolah atau diproses dulu berdasarkan informasi yang ada di teks. Jadi kalau yang factual questions itu mencari sinonim, jadi kata-katanya atau pernyataannya itu persis ada di teks. Yang implicit questions ini dia mungkin tidak akan kita temukan pernyataannya di teks yang sama persis, tapi ada dasar ya yang bisa kita gunakan dalam teks untuk menjawab pertanyaan. Jadi, karena dia implisit, bentuk pertanyaannya pun kayak yang nggak yakin ya dalam tanda kutip. Jadi ada kata inferred, lalu ada kata implies, lalu ada kata the most reasonable guess ya, tebakan kan, ada kata suggest, ada probable mungkin ya, atau kesimpulan. Jadi dalam dalam redaksi soal pun itu secara implisit disebutkan bahwa saya pun nggak yakin sih sebenarnya jawabannya ini, tapi kalau dari apa yang ada dijelaskan di teks, kita bisa simpulkan kalau A, B, C, D itu apa gitu kan ya. Nah, ini inferred questions, dan inferred questions itu mungkin levelnya lebih tinggi dari factual questions, karena bukan hanya kita tahu pernyataannya itu ada di mana dan cari sinonimnya, tapi harus benar-benar mendalam memahami logika dari pernyataannya dan menarik kesimpulan dari situ. Cara jawabnya sebenarnya sama sih dengan factual questions kalau prosesnya itu. Pertama cari kata kunci dalam soal, lalu cari kata kunci tersebut dalam bacaan, pahami sekitaran bacaan tersebut dan coba tarik ya pernyataan itu agak di luar dari teksnya. Jadi kalau mau langsung latihan, mungkin ini ada contohnya seperti ini. Nah, pertama kita cari nih kata kunci dalam soal. Soal mungkin intinya menanyakan tentang American Bison itu seperti apa sih dalam teks gitu kan. Nah, kalau kita mencari American Bisons itu ada di sini ya, the American Bison. Tanya American Bison itu spread, menyebar ya, throughout the open grasslands of North America, but in the southern part of the continent there are deserts, so the bison could not spread there ya. Jadi American Bison itu menyebar ke seluruh eh, padang rumput ya di North Amerika, tapi di bagian selatan ya dari benua ini tidak adanya gurun gitu kan ya. Nah, karena adanya gurun, jadi bison itu tidak bisa menyebar di sana. Nah, ini berarti kan kita punya pernyataan bahwa di Amerika Utara ada padang rumput. Oke, di Amerika Utara ada padang rumput. Di Amerika Utara eh, bison, bison ya bisa hidup. Nah, di Amerika Selatan ada padang pasir. Di Amerika Selatan tidak ada padang rumput. Di Amerika Selatan tidak ada bison. Nah, kalau misalkan kita lihat nih logika ya dari pernyataan yang ada di teks ini, kita bisa simpulkan bahwa bison itu bisa hidup di padang rumput tapi tidak di padang pasir. Nah, kalau dia bisa hidup di padang rumput tapi tidak di padang pasir, artinya mereka itu kalau kita lihat ya perbedaan padang rumput dan padang pasir adalah keberadaan rumputnya kan? Nah, kalau begitu berarti jawabannya adalah yang Charlie ya. They require open grasslands
to survive. Nah, pernyataan "They require open grasslands to survive" itu tidak ada teks kan? Tapi dari pernyataan di teks kita bisa simpulkan, kalau dia itu ada di padang rumput dan tidak ada di padang pasir, berarti padang rumput itu penting buat si bisonnya gitu kan. Berarti mereka butuh rumput untuk bisa hidup. Nah, kalau they live, originally in deserts gitu kan, itu nggak ada, dasarnya kan, karena kan nggak bisa menyebar ke deserts. Dari they spread to North America from South America, nggak mungkin juga kan, karena South America kan desert, sementara dia tidak bisa hidup di desert gitu kan ya. A body of water stop them from spreading south, itu tidak ada penjelasannya ya, karena ya kalau ada padang rumput atau padang pasir ya belum tentu ada, body of water ya, ada air ya di tengah-tengahnya dan kayaknya nggak juga sih ya kalau di, dekat padang pasirnya tuh ada air juga gitu kan ya. Nah, jadi jawabannya adalah C. Cari kata kunci di soal, cari pernyataan di teks, pahami benar-benar pernyataan di teks, lalu berlogika ya, dilogikakan pernyataan di teks tersebut, pilih jawaban yang paling bisa disupport ya oleh dasar logika yang ada di teks tersebut. Nah, saya rasa itu untuk pembahasan inference questions untuk IBT TOEFL Reading. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.